Di puncak gunung, di dalam ruang pengadilan Sekte Badai Naga, Zhang Wei berdiri di hadapan para tetua yang menghimpun kekuatan mereka dalam aura dingin. Wajahnya penuh dengan rasa cemas, namun dalam hatinya ada tekad yang tersembunyi. Zhang Wei, kamu telah gagal dalam setiap ujian. Tidak ada lagi tempat untukmu di Sekte Badai Naga, kata Tetua Leng dengan suara dingin yang memecah keheningan. Zhang Wei menundukkan kepalanya meski batinnya berontak. Tetua Leng, saya telah berusaha sebaik mungkin. Apakah ini semua yang saya dapatkan setelah bertahun-tahun mengabdi? Pikirnya dengan getir. Kamu telah gagal dalam ujian langit dan tidak layak disebut murid sekte ini, lanjut Tetua Leng. Kamu lemah, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Zhang Wei mengangkat wajahnya, mata penuh dengan luka. Aku bukan lemah, aku hanya belum menemukan potensi sejatiku. Gumamnya dalam hati, tetapi mulutnya tidak mengeluarkan kata-kata tersebut. Para murid lainnya melihat dengan hina. Beberapa di antaranya tertawa pelan sambil bisik-bisik membicarakan kegagalan Zhang Wei. Tidak ada yang percaya dia akan mampu mengubah nasibnya. Sekarang, pergi dari sini, teriak Tetua Leng sambil mengayunkan tangannya mengirimkan gelombang kekuatan yang membuat tubuh Zhang Wei terlempar keluar dari ruang pengadilan. Tubuh Zhang Wei terhantam keras ke tanah, terasa nyeri di sekujur tubuhnya. Ia hanya bisa memandang langit yang mulai kelam. Aku dikeluarkan dari sekte, apa yang harus kulakukan? Pikirnya, rasa putus asa mulai merayapi jiwanya. Saat ia beranjak dari tanah, seorang gadis muda mendekatinya. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya gadis itu dengan suara lembut. Zhang Wei hanya mengangguk lesu. Kau pasti dari Sekte Badai Naga, kan? Gadis itu melanjutkan dengan ragu. Kenapa mereka mengusirmu begitu saja? Zhang Wei menatap gadis itu dengan wajah penuh kesedihan. Karena aku dianggap tidak berguna, jawabnya singkat, lalu menatap ke arah gunung tempat sekte itu berdiri, jauh di belakangnya. Gadis itu tersenyum simpati. Mungkin mereka yang tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Suaranya terdengar menghibur, namun Zhang Wei tahu itu hanya pelipur lara. Terima kasih, tapi aku sudah tidak punya tempat lagi untuk kembali, kata Zhang Wei. Namun, dalam hati ada sesuatu yang mulai membara. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Gadis itu menghela napas. Mungkin nasibmu belum berakhir. Aku dengar ada warisan kuno yang tersembunyi di pegunungan terlarang. Banyak orang mengatakan itu milik dewa pertama. Zhang Wei tercengang. Dewa pertama? Dia bertanya dengan suara penuh rasa penasaran. Apa yang kamu maksud dengan warisan itu? Gadis itu mengangkat bahunya. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya, tapi itu sangat berbahaya. Jadi aku tidak bisa ikut. Tapi aku yakin kamu bisa menemukan sesuatu di sana. Pegunungan terlarang, kata Zhang Wei perlahan. Matanya mulai berbinar. Ini bisa jadi kesempatan terakhirku. Malam itu, setelah berterima kasih pada gadis itu, Zhang Wei memutuskan untuk pergi menuju pegunungan terlarang dengan langkah yang lebih mantap. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya untuk mencari warisan, tapi untuk menemukan dirinya sendiri. Saat melangkah, ia merasa sebuah energi aneh mulai mengalir melalui tubuhnya, seakan semesta memberikan tanda bahwa keputusan ini adalah jalan yang tepat. Apakah ini kekuatan baru atau hanya halusinasi? Pikirnya dengan rasa penasaran yang terus membesar. Begitu tiba di kaki pegunungan terlarang, ia merasakan hawa yang lebih berat dan tebal, seolah udara di sini penuh dengan sejarah dan misteri. Zhang Wei tahu petualangannya baru saja dimulai, dan ujian yang lebih besar menanti di depan. Aku akan menemukan kekuatan ini, bahkan jika itu berarti aku harus menantang langit dan bumi, kata Zhang Wei dengan suara penuh tekad. Untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya hidup kembali. Bukan sebagai murid yang terbuang, tetapi sebagai seseorang yang akan mengubah takdirnya. Zhang Wei melangkah lebih dalam ke pegunungan terlarang. Setiap langkah terasa lebih berat dari yang sebelumnya. Udara di sini terasa tebal, dipenuhi energi yang misterius dan kuat. Sesekali, suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan, seolah sesuatu sedang mengamatinya dari kegelapan. Namun, hati Zhang Wei tak tergoyahkan. Ia tahu bahwa ia telah memilih jalan yang tak bisa lagi mundur.
Saat matahari tenggelam, gelap mulai menyelimuti hutan. Zhang Wei berhenti sejenak dan membiarkan dirinya beristirahat di bawah pohon besar, tubuhnya lelah setelah perjalanan panjang. Ia menatap ke atas. Langit yang gelap seolah menyembunyikan rahasia besar yang ada di dalamnya. Disinilah takdirku akan berubah, pikirnya. Aku akan menemukan warisan itu dan mengubah nasibku. Tiba-tiba, sebuah suara dalam angin berbisik di telinganya. Kamu sudah dekat, warisan itu menunggumu. Zhang Wei tersentak mendengar suara yang datang entah dari mana. Namun, ia tidak merasa takut, hanya penasaran. Ia memutuskan untuk mengikuti petunjuk itu, melanjutkan perjalanan meski malam sudah tiba. Beberapa langkah kemudian, ia tiba di sebuah gua yang tersembunyi di balik bebatuan besar. Gua itu tampak tua, dengan batuan yang telah dipenuhi lumut hijau. Di depan gua terdapat simbol yang tidak dikenalnya, sebuah gambar naga yang melingkar dengan mata yang tampak menyala. Zhang Wei merasa aura yang begitu kuat mengalir dari dalam gua tersebut. Apa ini? Gumamnya mendekati pintu gua. Tangan Zhang Wei terasa bergetar saat menyentuh simbol naga itu, seolah ada kekuatan yang mengalir melalui telapak tangannya. Begitu jarinya menyentuh simbol tersebut, pintu gua terbuka dengan suara gemuruh yang menakutkan. Zhang Wei mundur sejenak, namun rasa penasaran lebih besar dari ketakutannya. Ia melangkah masuk ke dalam gua yang gelap dan seiring melangkah lebih jauh, cahaya aneh mulai menerangi jalan di depannya. Di dalam gua itu, Zhang Wei melihat sebuah altar kuno yang terbuat dari batu hitam. Di atas altar itu terdapat sebuah batu besar yang bersinar dengan cahaya biru yang lembut. Di sekeliling altar, ada lukisan-lukisan tua yang menggambarkan sosok seorang dewa besar yang memerintah langit dan bumi. Zhang Wei merasa, entah mengapa, batu di altar itu memanggilnya. Saat ia mendekat, sebuah suara menggelegar terdengar dari dalam batu tersebut. Siapa yang berani mengganggu kedamaian dewa pertama? Suara itu penuh dengan kekuatan dan otoritas, namun ada nada penasaran dalam intonasinya. Zhang Wei terkejut, namun ia tidak mundur. Aku Zhang Wei, murid yang diusir dari Sekte Badai Naga. Aku mencari kekuatan untuk mengubah nasibku. Batu itu mulai bergetar dan cahaya biru semakin terang. Kekuatan? Hahaha, kekuatan bukan sesuatu yang bisa kamu dapatkan dengan mudah. Tetapi, jika kamu benar-benar ingin mencoba, aku akan memberikanmu kesempatan. Buktikan dirimu. Suara itu menjawab dengan tawa yang dalam. Tiba-tiba, sebuah batu kecil yang ada di samping altar melayang ke udara, mengarah langsung ke Zhang Wei. Tanpa berpikir panjang, Zhang Wei mengulurkan tangannya dan menangkap batu tersebut. Begitu ia memegangnya, tubuhnya terasa panas, seolah ada energi yang mengalir deras melalui dirinya. Sebuah kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan mulai memenuhi tubuhnya. Ini kekuatan yang luar biasa, teriak Zhang Wei dalam hati. Rasanya seperti seluruh dunia terhubung dengan dirinya. Begitu banyak energi yang mengalir melalui tubuhnya hingga ia hampir tak bisa menahannya. Baiklah, kau telah membuktikan dirimu. Suara itu kembali terdengar. Kekuatan itu adalah warisan dewa pertama. Sekarang, kekuatan itu menjadi milikmu. Gunakan dengan bijaksana atau kehancuran akan mengikutimu. Setelah suara itu menghilang, Zhang Wei merasa tubuhnya berubah. Energi yang mengalir dalam dirinya terasa lebih murni dan lebih kuat. Ia merasakan kehadiran kekuatan yang sangat besar, yang bisa mengubah nasibnya, namun juga bisa menghancurkannya jika tidak hati-hati. Dengan hati yang penuh tekad, Zhang Wei meninggalkan gua tersebut, memegang kekuatan baru di dalam dirinya. Meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini akan penuh dengan tantangan, ia merasa lebih siap untuk menghadapi segala rintangan yang ada di depan. Aku telah menemukan kekuatan yang selama ini kucari. Sekarang, tak ada yang bisa menghentikanku. Namun, di kejauhan, di atas puncak gunung, sosok misterius mengamati Zhang Wei dengan senyum yang penuh teka-teki. Perjalananmu baru saja dimulai, Zhang Wei. Akan ada banyak yang menguji kekuatanmu, dan hanya sedikit yang bisa bertahan hidup di dunia ini. Zhang Wei berjalan keluar dari pegunungan terlarang dengan langkah yang lebih ringan, meskipun hatinya tetap dipenuhi dengan rasa penasaran dan kegelisahan. Energi yang mengalir dalam tubuhnya membuatnya merasa seperti orang baru. Namun ia tahu, kekuatan besar ini juga membawa tanggung jawab besar. Ia tidak bisa terburu-buru, tidak bisa sembarangan menggunakan kekuatan ini. Ia harus belajar mengendalikannya terlebih dahulu. Saat matahari mulai terbit, Zhang Wei berhenti di sebuah lembah yang tenang.
Angin pagi berhembus lembut, membawa aroma segar yang mengingatkannya pada saat-saat tenang sebelum ia terjerumus ke dalam dunia yang penuh dengan ujian ini. Di sana, ia duduk bersila, berusaha merasakan aliran energi yang kini mengisi setiap serat tubuhnya. Tiba-tiba, suara gemerisik daun terdengar dari belakangnya. Zhang Wei dengan sigap berbalik, siap menghadapi apapun yang datang. Di depan sana, berdiri 3 sosok berbalut jubah hitam dengan aura kekuatan yang sangat kuat. Mereka tidak menunjukkan rasa takut atau terkejut melihat Zhang Wei, malah sebaliknya, mereka tampak sudah menunggu kedatangannya. "Zhang Wei, aku mendengar kabar bahwa kau telah mendapatkan warisan dari Dewa Pertama," kata salah satu dari mereka, suaranya tajam dan penuh perhitungan. Kekuatan itu tidak akan bertahan lama dalam tangan orang yang tidak tahu cara mengendalikannya. Zhang Wei mengerutkan kening. "Siapa kalian?" tanyanya dengan nada waspada. Ia sudah merasakan bahwa mereka bukan orang biasa dan jelas bukan teman. "Ah, kamu tidak tahu siapa kami. Kami adalah murid dari Sekte Kegelapan. Kekuatan Dewa Pertama itu sangat menarik bagi kami. Kami datang untuk melihat apakah benar kau sudah cukup kuat untuk menghadapinya," jawab sosok yang berbicara sambil tertawa mengejek. Zhang Wei mengangkat tangannya, siap menghadapi mereka jika mereka berniat menyerang. "Sekte Kegelapan, apa yang kalian inginkan dariku?" "Sekte Kegelapan memiliki tujuan yang lebih besar, Zhang Wei. Dan kami tertarik pada kekuatan yang baru saja kau terima. Jangan khawatir, kami tidak akan langsung menyerangmu. Jika kau bisa membuktikan dirimu," ujar sosok lainnya sambil melangkah maju. Zhang Wei merasakan ancaman dalam setiap kata yang mereka ucapkan. Tanpa kata-kata lebih lanjut, salah satu dari mereka mengangkat tangannya, menciptakan gelombang energi hitam yang mengarah langsung ke Zhang Wei. Serangan itu datang begitu cepat, bahkan Zhang Wei yang kini merasa lebih kuat hampir tidak dapat menghindarinya. Namun, dengan refleks yang tajam, ia mengaktifkan energi dalam tubuhnya, dan dalam sekejap, sebuah perisai biru terang terbentuk di sekelilingnya, menahan serangan tersebut. "Benar-benar menarik," kata sosok itu, matanya menyala penuh minat. "Kekuatan itu ternyata cukup kuat untuk menahan seranganku. Tapi, apakah itu cukup untuk bertahan dalam pertempuran yang sebenarnya?" Zhang Wei mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengontrol aliran energi yang baru ia terima. Ia tahu bahwa tidak ada pilihan selain bertarung untuk bertahan hidup. "Kalian datang untuk menguji kekuatanku? Kalau begitu, buktikan sendiri," jawabnya dengan penuh tekad. Tanpa memberikan kesempatan lebih lanjut, Zhang Wei melepaskan gelombang energi biru dari tangannya. Serangan itu langsung menghantam salah satu sosok, membuatnya terlempar mundur. Namun, musuh itu hanya tertawa, seolah tidak terpengaruh. "Kekuatanmu memang luar biasa, tapi apakah kamu tahu bagaimana menggunakannya dengan bijak?" dia berkata sambil bangkit kembali. Zhang Wei merasa, meskipun serangan itu cukup kuat, ada sesuatu yang belum ia kuasai dengan sempurna. Kekuatannya masih liar, belum terkontrol sepenuhnya. Tetapi itu tidak menghentikannya. Dengan cepat, ia mengumpulkan energi dari sekitarnya, memusatkannya ke tangannya, dan meluncurkan serangan kedua. Serangan kedua kali ini jauh lebih terarah dan berhasil menghantam salah satu murid Sekte Kegelapan yang tampak kewalahan. "Kamu?" teriak murid itu, merasakan tubuhnya terseret ke tanah akibat serangan itu. Zhang Wei bisa merasakan bahwa kekuatannya mulai stabil, meskipun belum sepenuhnya terkendali. Tapi, meskipun satu musuh berhasil dilumpuhkan, 2 lainnya masih berdiri dengan tenang. Mereka saling bertukar pandang, lalu mengarahkan serangan gabungan yang jauh lebih kuat. Dalam sekejap, 2 energi gelap itu menyatu dan menghujam ke arah Zhang Wei. Tanpa ragu, ia mengangkat kedua tangannya, menciptakan sebuah perisai energi yang berputar cepat, mencoba untuk menghalau serangan tersebut. "Ini terlalu kuat," Zhang Wei teriak dalam hati, merasa kesulitan menahan serangan ganda itu. Energi di sekelilingnya terasa bergejolak, dan ia bisa merasakan kekuatan yang seakan-akan meledak jika ia tidak segera bertindak. Namun, tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Sebuah kekuatan yang lebih besar mengalir dalam dirinya, seolah sesuatu yang lebih dalam dan lebih kuat siap untuk dikeluarkan. Dengan tekad yang kuat, Zhang Wei menggali lebih dalam, memanggil kekuatan Dewa Pertama yang kini menjadi bagiannya. Dalam sekejap, sebuah ledakan energi biru terang menghancurkan serangan gelap itu dan mengirimkan kedua musuh itu terlempar ke belakang. Aku melakukannya." Zhang Wei terengah-engah,
tubuhnya masih gemetar karena penggunaan kekuatan yang sangat besar. Ia merasa, meskipun kekuatannya kini luar biasa, ia harus terus berlatih untuk menguasainya. Dua murid sekte kegelapan itu tampak terkejut. Mereka belum sepenuhnya siap untuk kekuatan sebesar itu. Dengan tatapan penuh kebencian, mereka mundur perlahan. Ini belum berakhir, Zhang Wei. Kamu mungkin telah mengalahkan kami hari ini, tetapi sekte kegelapan akan selalu mengincarmu. Ancam mereka sebelum menghilang ke dalam bayangan hutan. Zhang Wei berdiri tegak, tubuhnya lelah, namun hatinya dipenuhi oleh semangat yang baru. Aku akan lebih kuat dari ini baru permulaan, bisiknya menatap hutan yang gelap di hadapannya. Ia tahu, perjalanan panjangnya baru saja dimulai, dan masih banyak musuh serta ujian yang menantinya. Zhang Wei melangkah menuju hutan lebat, masih terkejut dengan pertempuran yang baru saja ia alami. Sekte kegelapan mungkin telah mundur untuk saat ini, tetapi ia tahu, itu hanya awal dari perjalanan panjang yang penuh bahaya. Ia harus belajar mengendalikan kekuatan warisan Dewa Pertama dan menguasai seni bela diri yang bisa menandingi musuh-musuh yang akan datang. Namun, meskipun semangatnya membara, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Kekuatan besar yang ia terima tidak datang begitu saja. Ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di balik warisan ini, dan Zhang Wei merasa seperti ia baru saja menggaruk permukaan dari sebuah misteri yang jauh lebih dalam. Pagi hari berikutnya, setelah beristirahat semalam di sebuah gua kecil, Zhang Wei melanjutkan perjalanan. Namun, kali ini ia bertekad untuk mencari jawaban lebih jauh tentang kekuatan yang telah mengalir dalam dirinya. Mengingat petunjuk dari suara misterius yang datang dari dalam gua, Zhang Wei tahu ia harus mencari lebih banyak informasi tentang Dewa Pertama dan warisannya. Perjalanannya membawanya ke sebuah kota kecil yang terletak di kaki pegunungan terlarang, tempat di mana banyak penduduk lokal yang hidup dalam bayang-bayang legenda kuno. Kota ini dikenal dengan nama Yunlong, sebuah tempat yang menjadi pusat perdagangan barang-barang langka, termasuk buku-buku kuno dan artefak yang berhubungan dengan dunia kultivasi. Zhang Wei mendekati salah satu kedai tua yang terletak di sudut kota, di mana ia mendengar bahwa seorang ahli sejarah kuno bernama Master Li tinggal. Dikenal sebagai orang yang sangat berpengetahuan tentang sejarah dunia kultivasi, Master Li sering disebut-sebut sebagai satu-satunya yang dapat memahami kitab-kitab kuno yang berkaitan dengan Dewa Pertama. Setelah memasuki kedai, Zhang Wei disambut oleh seorang lelaki tua dengan jubah merah yang terlihat sangat bijaksana. Master Li sedang duduk di depan meja kayu, sibuk dengan gulungan-gulungan kuno di tangan. "Ah, kamu pasti Zhang Wei, kan?" kata Master Li dengan suara serak namun tenang. "Aku sudah mendengar tentangmu, anak muda. Kamu datang untuk mencari jawaban, bukan?" Zhang Wei terkejut. "Bagaimana Anda tahu siapa saya?" Master Li tersenyum tipis. "Di dunia ini, sedikit orang yang bisa menyembunyikan jejak mereka, terutama jika mereka memiliki kekuatan besar yang baru bangkit. Apa yang kamu cari?" Zhang Wei merenung sejenak, kemudian berkata dengan penuh harap, "Saya mencari informasi tentang Dewa Pertama dan warisan yang saya terima. Saya merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekuatan yang saya miliki. Saya ingin memahaminya lebih dalam." Master Li mengangguk perlahan, lalu mengalihkan pandangannya ke gulungan kuno di atas meja. "Ah, Dewa Pertama. Warisan itu memang bukan untuk sembarang orang, hanya mereka yang dipilih oleh takdir yang bisa mendapatkan kekuatan tersebut. Namun, tidak banyak yang tahu tentangnya. Apa yang saya tahu adalah bahwa Dewa Pertama bukan hanya seorang penguasa dunia kultivasi, tetapi juga penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh." Zhang Wei mendekat, merasa semakin tertarik dengan penjelasan Master Li. "Penjaga keseimbangan? Apa maksud Anda?" Master Li menyentuh salah satu gulungan dan membuka lembaran kuno itu dengan hati-hati. Zhang Wei terdiam, mencerna informasi yang baru didengarnya. "Jadi, kekuatan yang saya terima ada hubungannya dengan dunia roh?" "Benar," jawab Master Li, matanya memancarkan kebijaksanaan yang dalam.
Kekuatanmu bukan hanya untuk menghancurkan atau membunuh. Kekuatan itu ada untuk menjaga keseimbangan, tapi untuk memahaminya lebih dalam, kamu harus melalui perjalanan yang penuh ujian. Zhang Wei merasakan beban yang berat di hatinya. Jadi, saya bukan hanya harus melawan musuh-musuh saya, tetapi saya juga harus menjaga keseimbangan dunia ini. Master Li mengangguk. Setiap kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar. Dan setiap langkah yang kamu ambil akan mengubah takdirmu serta takdir orang-orang di sekitarmu. Hati-hatilah, Zhang Wei. Musuhmu tidak hanya berasal dari dunia nyata. Ada banyak kekuatan gelap yang berusaha merusak keseimbangan ini. Zhang Wei merasa cemas, tetapi juga semakin yakin akan misinya. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Master Li mengambil sebuah kitab tebal dari rak dan memberikannya kepada Zhang Wei. Ini adalah kitab Alam Roh, sebuah teks kuno yang mengungkapkan rahasia dunia roh dan bagaimana menggunakannya untuk mencapai puncak kekuatan. Namun, untuk memahami kitab ini, kamu harus pergi ke Gunung Jiulong, tempat di mana energi alam roh paling kuat mengalir. Gunung Jiulong? Tanya Zhang Wei, merasa terkejut. Di mana itu? Di ujung timur dari sini, jawab Master Li. Namun, perjalanan ke sana tidak akan mudah. Banyak yang telah mencoba, tapi hanya sedikit yang berhasil kembali dengan hidup. Jika kamu ingin menguasai kekuatanmu dan memahami takdirmu, Gunung Jiulong adalah tempat yang harus kamu tuju. Dengan tekad yang semakin kuat, Zhang Wei mengangguk. Saya akan pergi ke sana. Ia tidak tahu apa yang menantinya di Gunung Jiulong, tetapi ia tahu satu hal, dunia ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan, dan takdirnya kini terhubung dengan kekuatan yang sangat kuat dan misterius. Dengan langkah mantap, Zhang Wei meninggalkan kedai dan memulai perjalanan menuju Gunung Jiulong, tempat yang akan menguji batas kemampuannya dan membuka jalan bagi takdir yang telah ditentukan. Zhang Wei berjalan dengan langkah tegap di sepanjang jalan setapak yang sempit, meninggalkan kota Yunlong di belakangnya. Petunjuk yang diberikan oleh Master Li telah mengarahkannya untuk menuju Gunung Jiulong, tempat yang katanya penuh dengan energi alam roh yang sangat kuat. Gunung itu terletak di ujung timur, jauh dari peradaban, di mana hanya sedikit yang berani menantang bahaya untuk mencapai puncaknya. Hutan lebat yang mengelilingi jalan, setapak semakin mengental seiring ia melangkah. Suara angin yang berdesir di antara pepohonan memberikan kesan seolah-olah alam ini memiliki kehidupan sendiri, seperti menontoninya dengan penuh kewaspadaan. Zhang Wei merasakan aura yang tidak biasa di sekitar tempat ini, lebih gelap dan lebih berat daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Semakin dalam ia berjalan, semakin kuat tekanan yang dirasakannya. Di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Tubuhnya mulai lelah, dan meskipun ia memiliki kekuatan luar biasa, tubuhnya masih belum terbiasa dengan aliran energi besar yang mengalir dalam dirinya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Zhang Wei menoleh dengan cepat, hanya untuk melihat seorang wanita muda berpakaian hitam, dengan wajah tersembunyi di balik selendang. Mata wanita itu tampak tajam dan penuh rahasia. Ia melangkah mendekat, seolah-olah tidak ada jejak langkah yang tertinggal di tanah. "Apa yang kamu cari di sini, pemuda?" tanya wanita itu dengan suara tenang, tetapi ada kehangatan yang tersembunyi di baliknya. Zhang Wei waspada memerhatikan setiap gerakannya. "Siapa kamu?" Wanita itu tersenyum tipis. "Aku adalah penjaga jalan menuju Gunung Jiulong. Hanya mereka yang memiliki niat murni yang dapat melanjutkan perjalanan ini. Jika tidak, kamu hanya akan terjebak dalam ilusi yang menghalangi jalanmu." "Ilusi?" Zhang Wei merasa bingung, tetapi ada sesuatu dalam kata-kata wanita itu yang membuatnya berpikir lebih dalam. "Apa yang maksudmu dengan itu?" Wanita itu mengangkat tangan dan di ujung jarinya, energi terang berputar menciptakan cahaya biru yang memancar. Ilusi adalah hal yang sering menghalangi mereka yang berusaha mencapai puncak Gunung Jiulong. Kekuatan besar yang ada di sana tidak dapat dicapai oleh mereka yang tidak mengerti tujuan mereka. Jadi, aku akan mengujimu.
Tanpa memberi peringatan lebih lanjut, wanita itu mengangkat tangan dan melepaskan sebuah gelombang energi yang sangat kuat. Zhang Wei terkejut, tetapi refleksnya cepat. Ia segera mengaktifkan perisai energi biru, tetapi kali ini perisainya tampak goyah dan hampir tidak bisa menahan serangan. Wanita itu hanya tersenyum tipis saat melihat perisai yang hampir hancur. Kekuatanmu sudah besar, tapi kau belum menguasainya sepenuhnya. Kamu masih tidak mengerti potensi dari energi dalam dirimu. Kamu hanya menangkis serangan ini dengan cara yang sudah terlalu biasa. Zhang Wei merasa semakin cemas. Bagaimana cara aku menguasainya? Apa yang harus aku lakukan? Wanita itu menggelengkan kepala pelan. Jika kamu ingin menguasai kekuatanmu, kamu harus bisa menenangkan pikiranmu dan memahami energi yang ada di sekitar kamu, bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik. Keberanian saja tidak cukup untuk melawan dunia ini. Kamu harus belajar cara beradaptasi dengan kekuatanmu. Zhang Wei menatap wanita itu dengan penuh tekad. Aku akan belajar. Apa yang harus aku lakukan? Wanita itu menyarankan. Pergilah ke danau yang terletak lebih jauh di hutan ini. Di sana, kamu akan menemukan sebuah batu kristal kuno yang bisa membantumu memahami aliran energi dalam dirimu. Hanya setelah itu, kamu akan bisa melanjutkan perjalanan ke Gunung Jiulong. Setelah memberikan petunjuk itu, wanita tersebut menghilang begitu saja, seolah-olah ditelan oleh bayangan malam yang semakin pekat. Zhang Wei tidak ragu lagi. Ia memutuskan untuk mengikuti petunjuknya. Di Danau Kristal, Zhang Wei berjalan lebih dalam ke dalam hutan dengan tujuan untuk menemukan danau yang disebutkan oleh wanita misterius itu. Setelah beberapa jam perjalanan, ia akhirnya tiba di sebuah lembah yang dipenuhi dengan cahaya lembut dari bulan. Di sana, sebuah danau kecil memantulkan cahaya bintang yang sangat indah. Di tengah danau itu, sebuah batu kristal besar terapung memancarkan cahaya biru yang lembut. Zhang Wei mendekat dengan hati-hati. Begitu ia mendekati batu kristal, ia merasakan energi yang mengalir di dalam tubuhnya semakin kuat. Ia merasa seolah-olah ada ikatan yang menghubungkan dirinya dengan batu kristal tersebut. Saat tangannya menyentuh batu itu, sebuah gelombang energi langsung mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia merasakan perasaan yang sangat aneh, seolah-olah seluruh dunia seketika menjadi lebih jelas dan aliran energi dalam dirinya mulai mengalir dengan lancar. Tiba-tiba, ia bisa merasakan seluruh energi di sekitarnya, angin yang berhembus, pohon yang bergoyang, bahkan kekuatan alam yang mengalir di bawah tanah. Tanpa sadar, Zhang Wei menutup matanya dan merasakan energi itu semakin kuat. Ia mulai memahami bagaimana cara mengontrol energi itu. Energi yang semula liar dan tidak terkendali, kini mulai mengalir dengan lebih harmonis di dalam tubuhnya. Perasaan itu memberi Zhang Wei keyakinan bahwa ia sedang berada di jalur yang benar. Akhirnya, setelah beberapa lama, ia membuka matanya. Batu kristal itu mulai memudar, dan energi yang sebelumnya terasa sangat kuat, kini terasa jauh lebih seimbang dan terkontrol. Zhang Wei merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dengan keyakinan baru, Zhang Wei berbalik dan melanjutkan perjalanan menuju Gunung Jiulong. Ia tahu bahwa tantangan yang lebih besar menantinya di depan, tetapi kali ini ia merasa lebih siap untuk menghadapinya. Di Gunung Jiulong, perjalanan menuju Gunung Jiulong tidak mudah. Jalan setapak semakin curam dan berbahaya. Angin yang kencang berhembus dan kabut tebal mulai turun menutupi pandangannya. Namun Zhang Wei tidak mundur. Ia terus melangkah dengan penuh tekad. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, ia melihat sosok yang familiar. Ternyata itu adalah wanita misterius yang sebelumnya ia temui. Wanita itu muncul di depan Zhang Wei tanpa suara, hanya dengan tatapan yang penuh arti. "Aku tahu kamu akan sampai ke sini, Zhang Wei," katanya sambil mengangguk. "Sekarang ujian yang sesungguhnya akan dimulai." Zhang Wei berdiri di hadapan wanita misterius yang kembali muncul di jalur yang sempit di Gunung Jiulong. Kabut tebal mengelilinginya, menciptakan atmosfer yang mencekam. Keheningan malam hanya terpecah oleh suara angin yang mengguncang pepohonan di sekitar mereka. Gunung Jiulong yang sebelumnya hanya sebuah nama dalam legenda, kini terasa seperti dunia yang terpisah dari segala sesuatu yang pernah dikenal Zhang Wei. Wanita itu, yang tampaknya mengerti segala sesuatu yang sedang terjadi, memandang Zhang Wei dengan serius. "Kamu sudah cukup jauh, Zhang Wei," katanya dengan suara tenang. "Namun, perjalananmu belum selesai. Sebelum kamu bisa mencapai puncak Gunung Jiulong dan memperoleh kekuatan yang lebih besar,
kamu harus lulus dari ujian yang lebih berat. Ujian ini bukan hanya ujian fisik, tetapi juga ujian jiwa. Zhang Wei merasa detak jantungnya semakin cepat. Ia sudah menghadapi banyak hal, pertarungan, pengkhianatan, dan perjalanan yang penuh bahaya. Namun, ujian yang satu ini terasa berbeda. Sepertinya, apa yang ia hadapi kali ini lebih dari sekadar kekuatan fisik semata. "Apa ujian itu?" tanya Zhang Wei dengan suara penuh tekad. Wanita itu mengangkat tangan dan mulai menggerakkan jarinya dengan lembut. Seiring dengan gerakan itu, kabut yang sebelumnya tebal mulai terbelah, membentuk sebuah jalan sempit yang dipenuhi cahaya biru yang memancar dari tanah. "Ikuti jalur ini," katanya sambil menunjuk ke jalan yang terbuka. "Jalur ini akan membawamu menuju pintu jiwa, tempat di mana ujian sejati dimulai. Namun, kamu harus berhati-hati. Tidak semua yang kamu temui di dalam sana adalah nyata. Dunia di dalam pintu jiwa akan memperlihatkan segala ketakutan, keraguan, dan kelemahanmu. Hanya dengan menghadapinya dan melaluinya, kamu akan bisa mencapai puncak Gunung Jiulong dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan yang kamu miliki." Zhang Wei menatap wanita itu dengan rasa ingin tahu yang besar. Pintu jiwa. Jadi, apa yang akan terjadi jika aku gagal? Wanita itu menggelengkan kepala pelan. Kegagalan berarti tidak hanya kehilangan kesempatan untuk mencapai puncak Gunung Jiulong, tetapi juga bisa berakhir dengan kehilangan dirimu sendiri. Ujian ini akan menguji siapa dirimu sesungguhnya. Ketika kamu berhadapan dengan bayangan jiwamu, apa yang akan kamu pilih? Tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, wanita itu menghilang ke dalam kabut. Zhang Wei tahu bahwa ini adalah langkah terakhir menuju takdirnya. Ia menarik napas dalam-dalam, menguatkan tekadnya, dan melangkah memasuki jalur yang terbuka. Di dalam pintu jiwa Zhang Wei berjalan semakin dalam, menyusuri jalan yang tampaknya tidak pernah berakhir. Kabut semakin tebal, dan udara terasa dingin, seperti ada sesuatu yang memanipulasi atmosfer di sekitarnya. Tanpa peringatan, ia tiba-tiba berada di sebuah ruangan yang sangat gelap, dengan hanya sedikit cahaya yang memancar dari langit-langit. Di tengah ruangan itu, sebuah cermin besar berdiri, memantulkan bayangan dirinya yang tampak kabur. Saat Zhang Wei mendekat, cermin itu mulai bergetar. Tiba-tiba, bayangan di dalam cermin berubah, dan Zhang Wei melihat dirinya sendiri, tetapi dengan ekspresi yang sangat berbeda. Bayangannya tampak marah dan penuh kebencian, mengenakan pakaian gelap yang tampak lebih kejam daripada dirinya yang sekarang. "Kau pikir kau bisa mengatasi takdirmu?" Suara bayangan itu terdengar menggema di dalam ruangan. "Kau bukan siapa-siapa. Seorang anak yang ditinggalkan oleh sekte dan mencoba melawan dunia ini hanya dengan kekuatan yang tidak sepenuhnya dimilikinya." Zhang Wei terkejut tetapi tetap berdiri tegak. "Aku tidak takut dengan diriku sendiri. Kekuatan ini adalah bagian dari takdirku." Bayangan itu tertawa dengan nada mengejek. "Takdir? Jangan terlalu yakin. Apa yang kau cari sebenarnya? Apakah kekuatan atau hanya pelarian dari kenyataan? Aku adalah bagian dari dirimu dan aku akan mengingatkanmu apa yang sebenarnya ada di dalam jiwamu, ketakutan, keraguan, dan kebohongan." Zhang Wei merasakan getaran yang kuat di dalam dirinya dan tiba-tiba ingatan-ingatan gelap mulai muncul, kenangan akan pengkhianatan dari sektenya, kematian orang tuanya, dan rasa kesendirian yang mendalam yang selalu menghantuinya. Semua itu seolah-olah menjadi nyata, mengguncang seluruh fondasi jiwanya. Namun, Zhang Wei tidak mundur. Dengan teguh, ia menatap bayangannya. "Aku tidak akan terperangkap dalam ilusi ini. Aku adalah diriku sendiri, dan aku tidak akan biarkan masa lalu mengendalikan hidupku." Ketika kata-katanya terucap, cermin itu retak dan bayangan yang ada di dalamnya mulai menghilang. Sebuah cahaya terang menyinari ruangan dan Zhang Wei merasakan energi yang mengalir lebih dalam, seolah-olah ia telah mengatasi ketakutan dan keraguan yang selama ini menguasainya. Namun, ujian belum selesai. Tiba-tiba, suara lain terdengar. Kali ini lebih dalam, seperti bisikan dari dunia yang sangat jauh. "Kamu berhasil mengatasi bayanganmu, tapi ada satu ujian terakhir yang harus kamu lewati." Tanpa peringatan, tanah di bawah Zhang Wei mulai bergetar, dan dari celah-celah batu muncul ratusan bayangan yang menyerangnya. Mereka menyerang dengan kecepatan luar biasa, namun Zhang Wei tahu bahwa ini adalah ujian fisik yang terakhir. Ia mengaktifkan kekuatan dewa pertama dalam dirinya, dan tubuhnya dipenuhi dengan energi yang mengalir begitu cepat. Ia bergerak,
menangkis serangan-serangan bayangan itu, namun di balik serangan itu, ia tahu satu hal. Kekuatan sejati yang ia cari bukan hanya fisik semata, tetapi tentang mengendalikan aliran energi yang ada dalam dirinya. Dengan setiap serangan yang dihentikan, Zhang Wei merasa semakin kuat. Setelah beberapa menit bertarung tanpa henti, akhirnya bayangan-bayangan itu menghilang satu persatu, meninggalkan Zhang Wei berdiri di tengah ruangan, napasnya terengah-engah. Di depannya, sebuah pintu besar muncul, terbuat dari cahaya putih yang menyilaukan. Pintu itu terbuka, dan Zhang Wei tahu bahwa ujian ini telah berakhir. Ia telah lulus. Kembali ke dunia nyata, Zhang Wei keluar dari pintu jiwa dan mendapati dirinya berada di puncak Gunung Jiulong. Di sana, pemandangan luar biasa terbuka di hadapannya. Gunung-gunung yang menjulang tinggi, dan angin yang membawa aroma segar dari dunia yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Di sana, sebuah cahaya terang memancar dari tanah menyelimuti tubuhnya. Zhang Wei tahu bahwa ia kini telah siap untuk menghadapi dunia dengan kekuatan yang lebih besar serta pengetahuan yang lebih dalam tentang takdirnya. Namun, di balik semua itu, satu hal jelas, perjalanan ini belum berakhir. Dunia yang penuh dengan ancaman, misteri, dan kekuatan yang lebih besar menantinya. Zhang Wei menatap puncak gunung dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Aku akan menjadi dewa dan tak ada yang bisa menghentikanku. Puncak Gunung Jiulong memancarkan cahaya misterius yang memikat. Zhang Wei berdiri dengan penuh kekaguman, memandangi pemandangan luas yang terbentang di hadapannya. Namun, meski berhasil melewati ujian besar, dia tahu bahwa ini hanya awal dari sebuah perjalanan yang lebih berat. Puncak ini bukan hanya simbol kemenangan, melainkan juga gerbang menuju pengetahuan yang lebih dalam tentang kekuatan yang dia miliki. Kekuatan yang dapat mengubah nasib seluruh dunia. Di sekitarnya, udara terasa tebal dengan energi. Batu-batu raksasa terhampar di sekitar puncak gunung, masing-masing memancarkan aura yang sangat kuat, dan aliran energi di udara terasa sangat hidup. Di tengah-tengah puncak gunung, sebuah altar kuno berdiri megah, dikelilingi oleh simbol-simbol yang tampaknya berasal dari zaman dahulu. Zhang Wei melangkah menuju altar itu dengan langkah mantap. Setiap langkah terasa berat, namun hatinya penuh tekad. Semakin dekat ia menuju altar, semakin jelas sebuah suara bergema di dalam pikirannya. Itu bukan suara biasa, melainkan suara dari dalam jiwanya yang terdalam. Zhang Wei, kamu telah sampai di sini, tetapi ini bukan akhir. Ini adalah permulaan dari perjalananmu untuk memahami kekuatan yang sebenarnya. Untuk membuka potensi dirimu yang sejati, kamu harus melakukan satu hal. Zhang Wei berhenti sejenak dan mengedarkan pandangannya. Di depannya, altar itu berkilau dengan cahaya biru yang terang. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya dalam hati. Suara itu kembali bergema. Kamu harus memanggil Dewa Jiulong. Hanya dia yang dapat memberimu pemahaman penuh tentang kekuatan yang telah kamu terima. Tanpa pengetahuan dari Dewa Jiulong, kamu akan terjebak dalam jalur yang salah dan kekuatanmu tidak akan mencapai potensi penuhnya. Memanggil Dewa Jiulong, Zhang Wei merasa ragu, tapi kata-kata itu terasa benar. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah lebih dekat ke altar dan mulai membuka aliran energi di dalam tubuhnya. Ia fokus pada energi alam di sekitarnya, berusaha menyatukan kekuatan dari dalam dirinya. Tiba-tiba, cahaya dari altar semakin menyilaukan, dan tanah di bawah kaki Zhang Wei mulai bergetar. Di hadapannya, sebuah portal besar terbuka dengan kilatan cahaya biru yang memancar. Dari dalam portal, sosok besar dengan naga berkepala 9 muncul, bentuknya bercahaya dengan aura yang luar biasa kuat. Itu adalah Dewa Jiulong, makhluk legendaris yang sudah lama dianggap sebagai penjaga gunung ini. Dewa Jiulong menatap Zhang Wei dengan mata yang penuh kebijaksanaan dan ketegasan. Kamu yang telah terpilih, Zhang Wei, kekuatanmu besar, tapi apakah kamu siap untuk memahami takdirmu? Suaranya bergema dan udara terasa menegang. Zhang Wei menundukkan kepala, menyadari betapa besar kekuatan yang ada di depannya. Aku siap, Dewa Jiulong. Aku telah melewati banyak ujian dan aku ingin memahami sepenuhnya kekuatan ini. Dewa Jiulong mengangguk perlahan. Kekuatanmu bukan hanya berasal dari tubuhmu, tetapi juga dari alam semesta yang mengelilingimu. Untuk memahami sepenuhnya, kamu harus bisa mengendalikan energi ini, bukan dengan paksaan, tetapi dengan pemahaman yang dalam. Alam semesta ini tidak dapat dipahami hanya dengan kekuatan fisik.
Zhang Wei merasa sebuah dorongan kuat untuk belajar lebih jauh, dan saat Dewa Jiulong berbicara, ia merasa seolah-olah ia mulai merasakan kedalaman makna kata-kata tersebut. Dewa Jiulong melanjutkan, Gunung Jiulong ini bukan hanya tempat penyimpanan kekuatan, ia adalah ujian bagi mereka yang ingin mencapai ketinggian sejati. Tidak semua orang dapat mengendalikan kekuatan alam. Sebagian akan jatuh, sebagian akan terbakar oleh ambisi mereka. Zhang Wei menatap Dewa Jiulong dengan tekad yang semakin bulat. Aku tidak akan jatuh, aku akan mengendalikan kekuatan ini. Dewa Jiulong tersenyum bijaksana. Itulah yang harus kamu yakini. Namun, ada satu hal yang harus kamu ingat. Kekuatan yang kamu cari akan mengubah takdirmu, tapi kamu harus memilih jalanmu dengan bijaksana. Kekuatan itu datang dengan harga. Secara tiba-tiba, energi di sekitar Zhang Wei meningkat tajam, dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang hampir membuatnya kewalahan. Seakan-akan seluruh dunia bergerak dengan kekuatan yang ia kendalikan. Cahaya biru yang menyelimuti altar itu berputar-putar dengan kecepatan luar biasa. Tapi untuk mencapai puncaknya, kamu harus menghadapi ujian terakhirmu. Lanjut, Dewa Jiulong. Kamu harus berhadapan dengan bagian terdalam dari jiwamu, dengan keraguan yang tersembunyi di dalam hatimu. Jika kamu gagal, kekuatan ini akan menghancurkanmu. Tapi jika kamu berhasil, kamu akan memperoleh kekuatan yang tak tertandingi. Zhang Wei menggenggam kedua tangannya, merasa determinasi dalam dirinya menguat. Aku siap untuk ujian terakhir itu. Tanpa peringatan, Dewa Jiulong mengangkat tangan besar dan menyentuh kepala Zhang Wei. Sesaat, dunia di sekitar Zhang Wei berubah menjadi gelap. Ia merasakan dirinya terhanyut dalam dunia yang tidak dikenal, penuh dengan suara-suara samar dan bayangan yang mengelilinginya. Ini adalah dunia jiwanya, tempat di mana segala ketakutan, keraguan, dan ambisi tersembunyi. Zhang Wei berdiri di tengah kegelapan, merasakan berbagai perasaan yang telah lama terpendam. Ia melihat bayangan orang-orang yang ia cintai, tetapi semuanya terdistorsi. Orang tuanya, teman-temannya, dan bahkan sektenya muncul di hadapannya, menuduhnya, menyalahkannya atas apa yang telah terjadi. Ini semua salahmu. Suara orang tuanya terdengar mengerikan, penuh kebencian. Kamu meninggalkan kami. Kamu tidak bisa melindungi kami. Zhang Wei berusaha mengabaikan suara-suara itu. Tidak, aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku akan mengendalikan masa depanku. Tiba-tiba, bayangan itu berubah menjadi bayangan gelap dari dirinya sendiri, sosok yang marah dan penuh kebencian. Kamu tidak layak dengan kekuatan ini. Kamu hanya anak yang lemah. Apa yang bisa kamu lakukan? Zhang Wei merasa amarah membakar dalam dirinya, tetapi dia tahu bahwa ini adalah ujian untuk mengendalikan emosi dan ketakutannya. Aku bukan anak yang lemah, aku memilih jalan ini dan aku tidak akan mundur. Dengan kata-kata itu, bayangan dirinya hancur berkeping-keping dan dunia di sekitarnya mulai terang. Cahaya membanjiri jiwanya dan Zhang Wei merasakan aliran energi yang lebih kuat, lebih murni daripada sebelumnya. Ia telah mengatasi ujian batinnya. Ketika semuanya kembali tenang, Zhang Wei membuka matanya dan mendapati dirinya kembali di puncak Gunung Jiulong. Dewa Jiulong tersenyum. Kamu telah lulus, Zhang Wei. Kamu kini siap untuk menguasai kekuatan ini. Tetapi ingat, dengan kekuatan yang besar, datanglah tanggung jawab yang lebih besar. Zhang Wei mengangguk dengan penuh rasa hormat. Aku akan mengingatnya, Dewa Jiulong. Dengan itu, Dewa Jiulong menghilang, meninggalkan Zhang Wei dengan kekuatan baru yang siap untuk digunakan dalam perjuangannya melawan dunia yang penuh ancaman dan misteri. Di dunia lain, di kejauhan, di dalam sebuah istana yang tersembunyi, sebuah sosok misterius memandang layar kristal yang menunjukkan peristiwa di Gunung Jiulong. Senyuman licik terlukis di wajahnya. Zhang Wei, kamu mungkin sudah menguasai kekuatan besar, tapi jalanmu akan penuh dengan rintangan yang tidak terduga. Aku akan menunggu. Setelah ujian terakhir di Gunung Jiulong, Zhang Wei merasa seperti dirinya telah dilahirkan kembali. Energi yang mengalir dalam dirinya terasa lebih kuat, lebih terkontrol. Meski begitu, ia tahu bahwa kekuatan itu tidak hanya akan menarik perhatian sekte-sekte lain, tetapi juga ancaman dari kekuatan-kekuatan gelap yang tersembunyi di dunia ini. Zhang Wei memutuskan untuk meninggalkan Gunung Jiulong dan melanjutkan perjalanannya, tetapi kali ini dia tidak akan melakukannya sendirian.
Dia memerlukan sekutu, teman-teman yang bisa membantunya mengarungi dunia yang penuh dengan bahaya ini. Saat ia menuruni lereng Gunung Jiulong, sebuah angin kencang menerpa, membawa aroma asing yang mengingatkannya pada sesuatu yang buruk. Tanpa berpikir panjang, Jiang Wei berbalik, merasakan adanya gelombang energi yang tidak biasa di sekitarnya. Sesuatu atau seseorang sedang mendekat. Tiba-tiba, dari balik kabut yang tebal, muncul sekelompok sosok berseragam hitam, wajah mereka tersembunyi di balik topeng. Mereka bergerak dengan kecepatan luar biasa, seakan-akan menari di udara, dan dalam sekejap mereka sudah berada di hadapan Jiang Wei. "Apa yang kalian inginkan?" Jiang Wei bertanya dengan suara rendah, matanya waspada. Sekelompok individu ini bukanlah orang sembarangan. Mereka memiliki aura yang sangat berbahaya. Salah satu sosok itu yang lebih tinggi dari yang lain membuka topengnya. "Kami adalah Angkatan Bayangan, sebuah kelompok yang melayani kekuatan yang lebih besar. Kami datang untuk menantangmu, Jiang Wei. Dewa Jiulong mungkin telah memberimu kekuatan, tetapi kami di sini untuk menguji seberapa jauh kamu bisa mengendalikan kekuatan itu." Jiang Wei menyeringai. "Angkatan Bayangan? Kalian hanya sekelompok bayangan yang menyembunyikan wajah. Apa yang kalian pikir bisa aku pelajari dari pertempuran dengan kalian?" Namun, sebelum dia sempat bergerak, sosok yang lebih tinggi itu mengangkat tangan dan berkata, "Kami bukan lawanmu yang biasa. Kamu akan segera memahami perbedaannya." Sekelompok anggota Angkatan Bayangan itu mulai bergerak dengan kecepatan luar biasa. Jiang Wei hanya bisa mengandalkan kepekaan yang telah dia latih dengan keras selama ini. Gerakan mereka sangat terkoordinasi, seolah-olah mereka adalah satu entitas yang bersatu. Setiap langkah mereka membuat udara bergetar. Salah satu anggota dengan mata yang bersinar merah meluncur menuju Jiang Wei dengan kecepatan yang mengesankan. Jiang Wei menghindar dengan gesit, namun serangan itu hanya bagian dari serangan yang lebih besar. Anggota yang lain dengan langkah ringan menyerang dari sisi lain, memaksa Jiang Wei untuk menghadapi dua serangan sekaligus. Dengan sigap, Jiang Wei mengaktifkan kekuatan yang telah dia pelajari dari Dewa Jiulong. Cahaya biru yang murni mengelilinginya dan tubuhnya diselimuti oleh energi alam yang mendalam. "Kalian pikir bisa mengalahkanku dengan begitu saja? Aku akan menunjukkan pada kalian apa artinya menghadapi kekuatan alam." Dia memanggil kekuatan angin yang dengan cepat membentuk tornado kecil yang memutari tubuhnya. Tornado itu melesat dengan kecepatan luar biasa, memukul mundur para anggota Angkatan Bayangan yang mendekat. Namun sosok yang lebih tinggi itu hanya tersenyum, dan tangan kanannya mengeluarkan sebuah segel energi hitam yang menyelimuti tubuhnya. "Kekuatanmu cukup besar, tetapi kau belum merasakan kekuatan sejati dari dunia bayangan. Sekarang, rasakan ini." Sekelompok bayangan hitam tiba-tiba muncul di sekitar Jiang Wei, masing-masing menyerang dengan cepat dan mematikan. Bayangan-bayangan itu bergerak begitu cepat hingga Jiang Wei sulit untuk menghindar. Masing-masing bayangan memiliki kekuatan yang setara dengan serangan fisik yang sangat kuat, dan Jiang Wei mulai merasa kewalahan. Namun, meskipun ada banyak bayangan yang menyerang, Jiang Wei tetap tenang. Ia mulai mengendalikan energi alam di sekitarnya dengan lebih presisi. "Aku tidak akan menyerah," kata Jiang Wei dalam hati. Dengan gerakan cepat, Jiang Wei mengirimkan serangan angin yang besar, memecah bayangan-bayangan itu menjadi asap hitam. Angkatan bayangan itu tidak menyerah begitu saja. Mereka terus bergerak dan menyerang tanpa henti, membuat Jiang Wei harus berpikir lebih cepat. Sosok pemimpin Angkatan Bayangan yang masih berdiri diam di tengah medan pertempuran tiba-tiba mengangkat tangannya. Dengan gerakan halus, dia mengubah arah serangan bayangan-bayangan itu, memanipulasi mereka dengan keahliannya. "Aku mengagumi kemampuanmu, Jiang Wei. Namun, kamu belum melihat apa yang bisa kami lakukan." Dalam sekejap, seluruh medan pertempuran dipenuhi dengan bayangan yang semakin banyak dan semakin kuat. Jiang Wei mulai merasakan ketegangan di dalam dirinya. Ia tahu, jika terus bertahan seperti ini, ia akan kehabisan tenaga. Tapi di saat itulah, sebuah ide muncul dalam pikirannya. "Jika aku dapat mengendalikan energi alam ini lebih dalam, mungkin aku bisa mengubah takdir pertarungan ini." Jiang Wei menarik nafas dalam-dalam, mengumpulkan semua energi alam yang ada di sekitarnya. Dengan segenap kekuatan, ia menciptakan ledakan besar dari energi alam yang luar biasa. Teriakan keras terdengar saat angin menghembuskan bayangan-bayangan itu, menghancurkannya dalam sekejap. Namun, sebelum dia sempat merasa lega,
pemimpin angkatan bayangan itu mengeluarkan serangan terakhir, sebuah serangan bayangan hitam yang lebih besar yang mengarah langsung ke Zhang Wei. Zhang Wei tidak punya banyak waktu untuk menghindar. Dengan refleks yang luar biasa, ia menyentuh tanah, menciptakan dinding energi yang kuat untuk memblokir serangan itu. Ledakan besar mengguncang tanah, dan setelah debu menghilang, Zhang Wei berdiri tegak. Wajahnya sedikit terluka, tetapi ia masih bisa berdiri. Pemimpin angkatan bayangan itu terlihat kelelahan, namun masih tersenyum licik. "Baiklah Zhang Wei, kau cukup kuat. Kami akan mundur untuk saat ini. Namun ingat, kamu tidak akan pernah bisa menghindari takdirmu. Dunia ini akan menghancurkanmu jika kamu tidak berhati-hati." Zhang Wei menatap mereka dengan tajam. "Aku tidak takut pada kalian. Aku akan melanjutkan perjalanan ini, apapun yang terjadi." Setelah mengatakan itu, anggota angkatan bayangan mundur, menghilang ke dalam bayang-bayang seperti yang mereka datang. Namun, Zhang Wei tahu ini belum berakhir. Sebuah ancaman yang lebih besar sedang menunggunya dan dia harus siap untuk apa yang akan datang. Setelah pertempuran dengan angkatan bayangan, Zhang Wei merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia tidak hanya lebih kuat, tetapi juga lebih sadar akan bahaya yang mengintai di dunia ini. Setiap langkah yang diambilnya kini terasa lebih penuh perhatian, seolah-olah dunia sedang mengamati dan menilai setiap gerakannya. Tidak ada lagi ruang untuk kelalaian. Zhang Wei melanjutkan perjalanannya, meninggalkan Gunung Jiulong yang telah menjadi saksi transformasinya. Ia memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang siapa yang mengirim angkatan bayangan itu dan apa tujuan mereka. Namun, perjalanannya tidak mudah. Semakin jauh ia melangkah, semakin banyak pertemuan tak terduga yang terjadi. Di sebuah desa terpencil di kaki pegunungan, Zhang Wei mendengar kabar tentang seorang pemuda yang memiliki kemampuan luar biasa. Menurut rumor yang beredar, pemuda itu dikabarkan mampu mengalahkan kelompok pemburu monster yang kuat. Ketertarikan Zhang Wei pun tumbuh dan ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Saat ia memasuki desa, suasana terasa gelap dan mencekam. Warga desa tampak takut dan bersembunyi di dalam rumah mereka. Zhang Wei mendekati seorang pedagang yang tampaknya tidak terlalu takut. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Zhang Wei, suaranya tenang namun penuh perhatian. Pedagang itu menatap Zhang Wei dengan ragu, tetapi akhirnya berkata, "Ada pemuda yang datang dari luar desa mengaku dirinya seorang pemburu monster. Namun, dia bukanlah orang biasa. Rumor mengatakan dia telah menghancurkan kelompok pemburu monster dengan satu serangan saja." Zhang Wei mengernyitkan dahi. "Siapa dia?" Pedagang itu mengangguk pelan, seolah berpikir sejenak. "Namanya Xian Yun. Dia datang dengan tujuan yang tidak jelas, tapi setelah dia menghancurkan kelompok pemburu monster itu, desa kami dipenuhi dengan masalah. Orang-orang di sini takut untuk keluar dari rumah mereka karena Xian Yun tampaknya sedang mencari sesuatu. Ada yang mengatakan dia mengincar artefak kuno yang tersembunyi di dalam hutan dekat sini." Zhang Wei tidak merasa ragu. "Aku akan menemui pemuda itu." Di dalam hutan yang lebat, Zhang Wei akhirnya menemukan Xian Yun. Pemuda itu berdiri di antara pepohonan, mengenakan jubah hitam dengan aura yang memancarkan kekuatan yang cukup besar. Dia tampak tenang, tetapi ada sesuatu yang tajam dalam matanya, sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Zhang Wei berjalan mendekat dengan hati-hati, menyadari bahwa setiap gerakan Xian Yun sangat terkontrol, seolah-olah pemuda itu selalu siap untuk bertarung. "Apa yang kau cari di sini?" Zhang Wei bertanya, matanya menilai. Xian Yun menoleh, menatap Zhang Wei dengan sedikit tertawa kecil. "Ah, jadi yang datang ini bukan orang sembarangan. Aku mendengar kabar tentangmu, Zhang Wei. Kau yang berhasil mengalahkan angkatan bayangan itu, kan?" Zhang Wei mengangguk, tidak terlalu terkesan. "Aku mendengar kau mencari artefak kuno. Apa yang kau inginkan darinya?" Xian Yun tersenyum licik. "Sama seperti yang kau cari. Kekuatan. Dunia ini penuh dengan rahasia yang bisa memberikan kita lebih banyak kekuatan. Dan artefak itu adalah kunci untuk membuka potensi yang lebih besar. Tetapi jika kau tidak tertarik, maka aku tidak keberatan melanjutkan pencarianku sendiri." Zhang Wei menilai sejenak. Pemuda ini memiliki kekuatan yang tak kalah hebat, tetapi ada sesuatu yang mengganggu dalam sikapnya. Ia tahu bahwa Xian Yun mungkin tidak sepenuhnya jujur tentang niatnya. "Bagaimana jika kita bekerja sama?" Zhang Wei menawarkan.
aku juga tertarik untuk menemukan artefak itu. Dengan kekuatanmu dan kekuatanku, kita bisa mencapainya lebih cepat. Shen Yun menatap Zhang Wei, memperhatikannya dengan seksama. Menarik. Kau tidak seperti orang lain yang lebih memilih bertarung daripada berunding. Namun, aku harus memperingatkanmu, aku bukan orang yang bisa kau percayai begitu saja. Zhang Wei tidak terpengaruh dengan kata-kata Shen Yun. Aku tahu. Tapi jika kita bekerja bersama, kita bisa saling mengawasi. Setelah beberapa saat yang penuh ketegangan, Shen Yun akhirnya mengangguk. Baiklah, kita akan bekerja sama. Tetapi ingat, kita hanya punya satu tujuan, mendapatkan artefak itu. Apa yang terjadi setelahnya, kita lihat nanti. Dengan demikian, kedua pemuda itu menyatukan kekuatan mereka untuk mencari artefak yang tersembunyi di hutan. Namun, perjalanan mereka tidak mudah. Setiap langkah yang mereka ambil mengarah ke perangkap yang semakin rumit dan mereka mulai merasakan kehadiran kekuatan gelap yang mengawasi mereka. Di tengah pencarian mereka, Zhang Wei mulai merasakan adanya hubungan aneh antara dirinya dan Shen Yun. Meskipun keduanya tidak saling percaya sepenuhnya, ada semacam pemahaman yang muncul bahwa mereka berdua berada di jalur yang sama, meskipun tujuannya mungkin berbeda. Saat malam tiba, mereka tiba di sebuah kuil tua yang tersembunyi di dalam hutan. Di dalamnya, mereka menemukan petunjuk pertama yang mengarah ke artefak tersebut. Namun, sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, suara berat terdengar dari kedalaman kuil. Siapa yang berani mengganggu ketenangan kami? Suara itu bergema, membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Zhang Wei dan Shen Yun saling memandang. Mereka tahu bahwa mereka baru saja memasuki perangkap yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Suara berat yang menggema dari kedalaman kuil itu semakin menambah ketegangan di udara. Zhang Wei dan Shen Yun saling berpandangan sejenak. Mereka tahu bahwa pertempuran tidak bisa dihindari. Tanpa sepatah kata pun, keduanya bersiap. Shen Yun menyeringai, sementara Zhang Wei mengatur napasnya, fokus pada energi yang mengalir di dalam tubuhnya. Di dalam kegelapan kuil, sosok besar muncul, berjalan perlahan dari bayangan. Sebuah makhluk tinggi dan kekar dengan kulit yang tampak seperti batu hitam yang berkilau. Matanya bersinar merah, menatap kedua pemuda dengan tajam. Kalian telah menginjakkan kaki di tempat yang tidak seharusnya. Kuil ini adalah tempat yang terlarang, dan kalian tidak berhak mencemari ketenangannya. Makhluk itu melangkah lebih dekat, menekan tanah dengan setiap langkah, menciptakan getaran yang hebat. Suaranya dalam, namun jelas terdengar ancaman di baliknya. Kalian bukan siapa-siapa di hadapan kami, penjaga kuil kegelapan. Zhang Wei berdiri tegak, matanya tak pernah lepas dari makhluk itu. Kami hanya mencari artefak yang terkubur di sini. Kami tidak berniat mengganggu ketenanganmu, hanya ingin tahu lebih banyak. Shen Yun tersenyum, melepaskan senjata panjang dari punggungnya. Aku rasa, jika dia tidak ingin memberi kita jalan, kita harus memaksanya, katanya sambil menatap Zhang Wei. Apa pendapatmu? Zhang Wei mengangguk, mata birunya berkilauan dengan kekuatan yang mulai pulih. Mari kita lihat apakah kekuatan kita cukup untuk menandingi penjaga ini. Makhluk itu mendengus, seperti mengabaikan tantangan mereka. Kalian yang meminta untuk dihancurkan, katanya, lalu tiba-tiba meluncurkan serangan yang luar biasa cepat. Tanpa peringatan, sebuah pukulan kuat menghantam tanah di antara Zhang Wei dan Shen Yun, menciptakan ledakan energi yang menghancurkan seluruh area sekitar. Tanah terbelah, batu-batu besar terlempar ke udara. Shen Yun dengan cekatan melompat ke samping, sementara Zhang Wei menggunakan kekuatan alam untuk menciptakan dinding angin yang menahan serangan itu. Namun, penjaga kuil kegelapan tidak berhenti hanya dengan satu serangan. Ia mengangkat kedua tangannya, dan dalam sekejap, batu-batu besar dari tanah yang hancur terangkat ke udara dan berputar, menuju Zhang Wei dan Shen Yun seperti proyektil tajam. Zhang Wei merasakan tekanan di sekelilingnya. Dengan ketenangan yang luar biasa, ia memfokuskan kekuatannya, dan dengan gerakan tangan, ia menciptakan angin besar yang membentur batu-batu itu, menghancurkannya sebelum sempat mencapai mereka. Shen Yun juga tidak tinggal diam. Dengan gerakan cepat, dia mengayunkan senjatanya, menciptakan gelombang energi yang mengarah ke penjaga itu. Namun, makhluk itu dengan mudah menghindar, meluncur ke samping dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti oleh mata manusia. Begitu kalian merasa bahwa kalian telah cukup kuat,
kalian akan tahu bahwa kalian baru memulai ujian sejati, kata penjaga kuil kegelapan dengan suara yang menggema lalu menghilang dalam bayangan. Jiang Wei dan Shen Yun saling bertukar pandang, menyadari bahwa mereka harus lebih berhati-hati. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang besar, penjaga itu jelas memiliki lebih banyak kemampuan yang belum mereka ketahui. Dia tahu lebih banyak tentang kita daripada yang kita ketahui tentang dia, ujar Jiang Wei sambil mengamati setiap gerakan di sekitar mereka. Shen Yun mengangguk, dan dia tidak akan berhenti begitu saja. Kuil ini penuh dengan misteri, dan kita baru saja menggores permukaannya. Kedua pemuda itu melangkah lebih dalam ke kuil, hati-hati menghindari perangkap dan jebakan yang tersembunyi di dalamnya. Mereka tahu, mereka tidak hanya harus berhadapan dengan penjaga ini, tetapi dengan seluruh kekuatan yang tersembunyi di dalam kuil. Di dalam kuil yang gelap, mereka tiba di sebuah ruang besar yang dipenuhi dengan simbol-simbol kuno yang bersinar dengan cahaya biru pudar. Di tengah ruangan, ada sebuah altar batu besar. Di atasnya terbaring sebuah artefak kuno yang dikelilingi oleh energi yang sangat kuat. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih dekat, suara penjaga itu terdengar lagi. Kalian berani mendekati artefak itu? Hanya yang benar-benar teruji yang dapat memegangnya. Jiang Wei dan Shen Yun tidak ragu. Mereka tahu ini adalah ujian terakhir yang harus mereka hadapi jika mereka ingin mendapatkan artefak itu. Mereka bersiap untuk pertempuran besar, meskipun tahu bahwa mereka belum sepenuhnya siap untuk apa yang akan terjadi. Kalau kau ingin kami pergi, penjaga, kata Jiang Wei, kau harus mengalahkan kami dulu. Begitu mudahkah kalian pergi begitu saja? Jawab penjaga itu, matanya bersinar merah seperti api. Mari kita lihat seberapa lama kalian bisa bertahan. Saat penjaga itu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, Jiang Wei dan Shen Yun bersiap untuk menghadapi pertempuran yang akan menentukan takdir mereka. Pertempuran antara Jiang Wei, Shen Yun, dan penjaga kuil kegelapan semakin memanas. Begitu penjaga itu melesat ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa, Jiang Wei segera mengaktifkan teknik bertarungnya yang menggabungkan angin dan petir, menciptakan dinding perisai energi yang besar di depannya. Jaga jarak, teriak Jiang Wei menyarankan Shen Yun untuk mundur. Tapi pemuda itu tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Shen Yun mengayunkan senjatanya dengan kekuatan penuh, menciptakan serangan gelombang energi yang berputar menuju penjaga. Namun, makhluk itu dengan kemampuan luar biasa, menghilang dalam sekejap, meninggalkan jejak bayangan hitam yang memudar. Dia menghindar dengan sangat cepat, seru Jiang Wei. Kita harus mengubah taktik. Sementara itu, penjaga kuil kegelapan muncul di belakang mereka dengan sekejap. Sebelum Jiang Wei sempat merespons, penjaga itu mengayunkan tangannya yang besar dan menghantam tanah, mengirimkan gelombang kejut yang mengguncang seluruh ruangan. Tanah bergetar hebat dan batu-batu besar yang berserakan di sekitarnya mulai terangkat ke udara, siap menghantam mereka. Shen Yun melompat ke samping dengan gesit, menghindari beberapa batu yang melesat ke arahnya. Aku tidak suka cara dia bermain, katanya, matanya tetap waspada. Terlalu licik, seperti kita tidak bisa mengalahkannya dengan cara biasa. Jiang Wei mengamati penjaga itu dengan saksama. Ada sesuatu yang aneh dengan makhluk itu. Meskipun terlihat sangat kuat, ia tidak terlalu mengandalkan serangan fisik semata. Ada semacam kehadiran magis yang mengelilinginya, menghalangi setiap serangan mereka dengan mudah. Jangan terpancing emosi, seru Jiang Wei. Kita harus menyerang inti kelemahannya. Namun, sebelum mereka bisa memikirkan taktik lebih lanjut, penjaga itu mengangkat kedua tangannya, memanipulasi energi yang sangat besar. Tiba-tiba, ruangan itu dipenuhi dengan bayangan gelap yang menggulung, membuat keduanya kesulitan melihat dengan jelas. Bayangan itu menekan mereka, membuat tubuh mereka terasa lebih berat, seolah-olah mereka tertahan di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Jiang Wei merasakan hawa dingin yang mengalir melalui tubuhnya, dan Shen Yun mulai terengah-engah. Kita terjebak di dalam ilusi, bisik Shen Yun. Tepat saat itu, penjaga kuil kegelapan muncul di tengah bayangan gelap itu. Tubuhnya menyatu dengan kegelapan, hanya matanya yang bersinar merah terang. Ini adalah dunia kegelapan yang dikuasai oleh kekuatan sejati, katanya dengan suara berat. Kalian tidak akan bisa keluar jika tidak melalui ujian terakhir. Jiang Wei tahu ini adalah waktu yang kritis. Tidak ada jalan mundur. Kita harus bersatu.
ujar Zhang Wei. Jika kita bisa memecahkan inti dari ilusi ini, kita bisa mengalahkannya. Shen Yun mengangguk meskipun ada keraguan di matanya. Bagaimana caranya? Aku merasa tubuhku seperti terperangkap dalam mimpi buruk. Zhang Wei mengerutkan kening, mencoba merasakan energi di sekitarnya. Dengan fokus tinggi, ia mulai mengarahkan energi angin dan petirnya ke dalam dirinya sendiri, mencoba mengusir kegelapan yang menyelimuti tubuhnya. Fokus pada diri kita sendiri, Zhang Wei berkata dengan suara tenang. Kegelapan ini akan menelan kita jika kita tidak melawan dengan kekuatan hati kita. Shen Yun mengangguk dan mengikuti instruksi Zhang Wei. Meski kesulitan, ia mulai memusatkan pikirannya pada kekuatan dalam dirinya, menenangkan kegelisahan di dalam hati. Perang batin mereka berdua dimulai saat mereka berusaha untuk membebaskan diri dari ilusi kegelapan yang menekan mereka. Sementara itu, penjaga itu terus mengawasi dengan senyum sinis. Kalian sangat keras kepala, tapi kekuatan hati kalian tidak akan cukup untuk melawan kegelapan yang telah aku kuasai. Namun, dengan tekad yang kuat, Zhang Wei dan Shen Yun akhirnya berhasil. Mereka memusatkan kekuatan mereka bersama-sama, menciptakan gelombang energi yang sangat besar yang mulai menghancurkan ilusi kegelapan di sekitar mereka. Secara perlahan, bayangan itu memudar, dan cahaya mulai kembali menyinari kuil itu. Aku tidak akan menyerah, Zhang Wei berteriak dengan penuh semangat. Kami lebih kuat dari sekadar ilusi. Saat bayangan terakhir menghilang, penjaga itu terkejut melihat mereka berdua berhasil keluar dari dunia kegelapan. Keberhasilan mereka tidak hanya mengagumkan, tetapi juga memperlihatkan kekuatan sejati yang dimiliki oleh Zhang Wei dan Shen Yun. Penjaga itu menyeringai seolah menghargai tekad mereka. Kalian benar-benar memiliki potensi besar, katanya, suaranya lebih tenang. Namun, ujian belum selesai. Zhang Wei dan Shen Yun tidak membiarkan diri mereka terpengaruh. Kami sudah melewati ujian pertama, ujar Zhang Wei dengan penuh keyakinan. Kami tidak takut menghadapi yang selanjutnya. Begitu kalian mengatakan itu, penjaga itu berkata dengan senyum misterius. Maka, mari kita lihat apakah kalian benar-benar siap untuk menghadapinya. Dengan gerakan cepat, penjaga itu melesat ke udara dan menghilang dalam bayangan, meninggalkan kedua pemuda itu untuk menghadapi ujian terakhir yang lebih mengerikan lagi. Zhang Wei dan Shen Yun saling berpandangan, mengetahui bahwa mereka baru saja memasuki arena yang lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Setelah penjaga kuil kegelapan menghilang dalam bayangan, Zhang Wei dan Shen Yun berdiri tegak, tubuh mereka masih terasa lelah setelah melewati ujian kegelapan. Namun, semangat mereka tidak pernah surut. Mereka tahu pertempuran berikutnya akan jauh lebih berat, namun mereka siap untuk menghadapi apapun yang datang. Dengan hati-hati, mereka melangkah lebih dalam ke kuil. Ruangan di sekitar mereka semakin gelap dan terasa semakin berat dengan aura misterius. Angin sepoi-sepoi berbisik di antara tembok-tembok batu, mengingatkan mereka bahwa ini bukan tempat yang ramah bagi siapapun yang tidak tahu caranya bertahan. Dia pasti sedang mengamati kita, kata Zhang Wei, matanya tetap waspada terhadap segala sesuatu di sekitar mereka. Aku bisa merasakan energinya, penjaga itu tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Shen Yun mengangguk, jari-jarinya menggenggam erat senjatanya. Kita sudah melalui ujian kegelapan, tapi dia pasti punya lebih banyak jebakan yang lebih berbahaya. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang mengguncang seluruh kuil. Tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar, dan udara terasa semakin tebal. Tanpa peringatan, dinding kuil di sekeliling mereka terbuka, dan sebuah pintu besar muncul di depan mereka. Di atas pintu itu tergantung sebuah simbol kuno yang memancarkan cahaya merah yang suram. Ini pintu utama? Shen Yun bertanya, melangkah mendekat dengan hati-hati. Zhang Wei mengerutkan kening, menilai pintu itu. Ini pasti tempat yang dijaga dengan sangat ketat. Pintu ini bukan hanya penghalang fisik, tapi juga penghalang energi. Saat mereka mendekati pintu, suara penjaga itu terdengar lagi, kali ini lebih dalam dan mengerikan. Kalian telah melewati ujian pertama. Namun, ujian sejati belum dimulai. Jika kalian ingin mendapatkan kekuatan yang kalian cari, kalian harus menghadapi kekuatan yang tersembunyi di dalam diri kalian. Tiba-tiba, pintu itu terbuka dengan suara keras, mengungkapkan ruang besar yang penuh dengan energi liar. Di dalam ruang itu ada sebuah altar besar yang dikelilingi oleh aura misterius.
dan di atasnya terbaring sebuah batu besar yang bersinar dengan cahaya biru. "Jangan dekat-dekat," teriak Zhang Wei. "Batu itu pasti mengandung kekuatan yang sangat berbahaya." Namun, Shen Yun tidak bisa menahan rasa penasaran. "Kita harus mengambilnya, Zhang Wei. Ini mungkin satu-satunya cara untuk mengalahkan penjaga itu." Ketika Shen Yun melangkah lebih dekat, sebuah gelombang energi yang sangat besar menghantamnya, mengirimnya terpelanting ke belakang. "Awas!" teriak Zhang Wei, segera menyarungkan angin pelindung untuk melindungi temannya. Namun, sebelum mereka bisa mengambil langkah lebih jauh, suara penjaga itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. "Kalian terlalu terburu-buru. Kekuasaan yang ada di batu itu tidak akan kalian kuasai tanpa terlebih dahulu menghadapi kekuatan yang lebih besar di dalam diri kalian." Pada saat itu, sebuah cahaya terang menyinari altar batu. Dari dalam batu muncul sebuah sosok yang sangat besar, dengan tubuh terbungkus oleh aura merah gelap yang menakutkan. Sosok itu menatap Zhang Wei dan Shen Yun dengan tatapan tajam, seolah-olah sedang mengukur setiap gerakan mereka. "Siapa kau?" Zhang Wei bertanya dengan suara penuh kewaspadaan, mempersiapkan kekuatan angin dan petir di dalam dirinya. Sosok itu menjawab dengan suara yang berat dan penuh kekuatan. "Aku adalah manifestasi dari kekuatan yang tersembunyi dalam diri kalian. Kalian berdua memiliki potensi yang luar biasa, tetapi tanpa menghadapinya, kalian tidak akan mampu mengendalikan kekuatan sejati." Shen Yun mengangkat senjatanya dengan hati-hati. "Apa yang kau maksud dengan itu?" Sosok itu tersenyum sinis. "Aku adalah bagian dari ujian terakhir. Untuk menguasai kekuatan yang kalian cari, kalian harus mengalahkan aku terlebih dahulu. Tetapi, kalian harus terlebih dahulu mengalahkan kekuatan kalian sendiri." Tiba-tiba, tubuh Zhang Wei dan Shen Yun terasa sangat berat. Kekuatan yang mengalir dalam tubuh mereka mulai terasa menekan, seperti ada sesuatu yang berusaha mengendalikan mereka. Zhang Wei merasa seolah-olah kekuatannya mulai melawan dirinya sendiri. Sementara, Shen Yun juga mulai kesulitan mengendalikan senjatanya. "Ini, apa yang terjadi?" Shen Yun terengah-engah, merasa energinya mulai terkuras. Sosok besar itu tertawa. "Kalian berdua adalah calon yang sangat menarik. Kekuatan yang kalian miliki bukan hanya pemberian dari luar, tetapi juga datang dari dalam diri kalian. Jika kalian tidak bisa mengendalikannya, kalian akan hancur di tangan kekuatan kalian sendiri." Zhang Wei menggertakkan giginya, berusaha keras untuk mengendalikan energi yang mengalir liar dalam tubuhnya. "Kita tidak akan kalah, Shen Yun. Kita harus menghadapi kekuatan ini, tidak peduli seberapa kuat itu." Shen Yun meskipun terengah-engah mengangguk. "Kita sudah melewati banyak rintangan, ini hanya ujian terakhir. Aku tidak akan menyerah." Dengan tekad yang semakin kuat, keduanya mulai mengatur napas dan mencoba memusatkan kekuatan mereka untuk mengendalikan energi yang mengalir liar. Mereka tahu, jika mereka gagal mengendalikan diri mereka, bukan hanya ujian yang akan mereka kalah, tetapi hidup mereka juga akan berakhir. Namun, di saat-saat kritis seperti itu, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di dalam hati mereka, seolah-olah memberi mereka petunjuk. "Bersatu. Kalian harus bersatu dengan kekuatan kalian. Hanya dengan itu, kalian bisa mengalahkan apapun yang datang." Zhang Wei dan Shen Yun saling berpandangan, dan seketika itu juga mereka merasakan hubungan antara kekuatan mereka yang tak terpisahkan. Dengan tenaga terakhir yang mereka miliki, mereka menyatu dengan kekuatan mereka, menciptakan gelombang energi yang sangat kuat dan meluncurkan serangan besar ke arah sosok besar itu. Sosok itu terhuyung, terkejut dengan serangan yang tak terduga. Kalian berhasil?" Suara sosok itu terdengar sedikit gemetar. Dengan penuh semangat, Zhang Wei dan Shen Yun terus melancarkan serangan mereka, mengalahkan sosok itu dengan kekuatan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Setelah serangan terakhir, sosok itu menghilang dan energi yang mengelilingi mereka mulai mereda. Namun, meskipun mereka menang, Zhang Wei dan Shen Yun tahu bahwa ujian mereka belum berakhir. Mereka baru saja memulai perjalanan menuju kekuatan yang lebih besar. Setelah pertarungan sengit di ruang altar, Zhang Wei dan Shen Yun berdiri terengah-engah, masih merasakan dampak dari kekuatan yang baru saja mereka gunakan. Walaupun sosok besar itu akhirnya lenyap, kedua pemuda itu tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Pintu utama yang telah terbuka sebelumnya kini mengarah ke ruang yang lebih dalam dan lebih gelap, dengan aroma misterius yang semakin pekat di udara. Ini tidak berakhir di sini.
kata Zhang Wei menatap ruang gelap yang semakin mendalam. Kita baru saja mengalahkan manifestasi dari kekuatan yang ada dalam diri kita. Namun, penjaga itu masih belum menunjukkan dirinya. Aku yakin ada sesuatu yang lebih besar yang harus kita hadapi. Shen Yun menatap Zhang Wei sedikit khawatir. Jangan-jangan itu adalah bagian dari ujian yang lebih dalam lagi. Jika kekuatan ini bisa mengalahkan kita, bagaimana kita bisa menghadapi apa yang lebih besar dari ini? Zhang Wei tidak menjawab, namun dia tahu dalam hatinya bahwa mereka harus terus maju. Mereka telah melalui begitu banyak ujian hingga saat ini. Kekuatan mereka telah teruji, namun mereka tahu tantangan berikutnya akan jauh lebih berat. Tak ada pilihan selain melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, terdengar suara berat dari dalam kegelapan, seolah berasal dari tanah yang berguncang. Kalian telah berhasil melewati banyak ujian, suara itu bergema, namun ujian sesungguhnya adalah ketika kalian harus menghadapi kekuatan yang telah kalian bangkitkan di dalam diri kalian sendiri. Dari dalam kegelapan, muncul sosok yang lebih besar dan lebih mengerikan daripada sebelumnya. Penjaga kuil kegelapan yang sesungguhnya. Matanya menyala merah cerah dan tubuhnya yang besar dilapisi oleh aura hitam yang mencekam. Dia melayang di udara dengan tenang, seolah mengamati Zhang Wei dan Shen Yun dengan senyum sinis di wajahnya. "Apakah kalian siap untuk menghadapi kekuatan yang lebih besar?" tanya penjaga itu dengan suara yang dalam dan menakutkan. Zhang Wei mengangkat wajahnya dengan tekad. "Kami tidak takut pada apapun. Kekuatan yang ada dalam diri kami lebih besar daripada yang kau bayangkan." Penjaga itu tertawa kecil. "Kalian hanya tidak tahu, kan? Kekuatan yang kalian pikir kalian kuasai justru akan menjadi kehancuran kalian. Setiap kekuatan yang kalian serap, setiap energi yang kalian ambil akan menjadi beban yang lebih berat untuk kalian tanggung." Dengan kecepatan luar biasa, penjaga itu melesat ke arah mereka, menghantam dengan tangan besar yang dipenuhi energi gelap. Zhang Wei dan Shen Yun cepat-cepat menghindar, namun serangan itu begitu cepat sehingga mereka hampir tidak bisa mengelaknya. "Sial, serangannya jauh lebih kuat dari sebelumnya," seru Shen Yun, berusaha menghindar sambil tetap mengatur posisi. Zhang Wei merasakan energi petir dalam tubuhnya. Dengan gesit, dia mengangkat kedua tangannya dan mengarahkan energi petir menuju penjaga itu, melepaskan serangan besar yang penuh kilatan. Namun, penjaga itu mengangkat tangan dengan santai, dan energi petir itu terhenti di udara, pecah menjadi percikan-percikan kecil yang tidak berdaya. "Begitu mudah dihentikan," kata penjaga itu dengan senyum sinis. "Kalian tidak bisa mengalahkan kekuatan yang lebih besar hanya dengan kekuatan kasar." Zhang Wei tahu ini bukan saatnya untuk bertarung dengan kekuatan penuh. Dia mengalihkan strateginya, mencari titik lemah di tubuh penjaga. "Shen Yun, kita harus menyerang dengan lebih cerdas, jangan serang secara langsung." Shen Yun mengangguk, menyesuaikan posisinya. "Baik, aku akan coba mengambil kesempatan lain." Tiba-tiba, penjaga itu menggerakkan kedua tangannya, dan sebuah gelombang energi gelap yang sangat kuat dikeluarkan ke arah mereka. Zhang Wei cepat-cepat membentuk perisai angin yang sangat kuat, melindungi dirinya dan Shen Yun dari serangan itu. Namun, perisai itu mulai retak di beberapa titik, menandakan bahwa kekuatan serangan penjaga itu jauh lebih besar dari yang mereka duga. "Serangan ini tidak akan bertahan lama," seru Zhang Wei terengah-engah. "Kita harus segera mengambil tindakan." Shen Yun dengan kecerdasan yang dimilikinya mencoba menggunakan senjatanya untuk menciptakan sebuah ilusi yang membingungkan penjaga. Dengan gerakan cepat, dia memutar senjatanya dan menciptakan ribuan bayangan ilusi yang bergerak mengelilingi penjaga. Dalam kebingungannya, penjaga itu melancarkan serangan ke berbagai arah, namun bayangan itu terus menghindar dengan lincah. "Bagus, sekarang kita bisa serang," teriak Zhang Wei melihat kesempatan terbuka. Dengan cepat, Shen Yun menarik senjatanya dan melepaskan serangan energi yang terfokus pada titik lemah penjaga. Zhang Wei juga melepaskan serangan petir yang lebih terarah, kali ini berfokus pada tubuh penjaga, berharap bisa menembus pertahanannya. Serangan mereka berhasil mengenai penjaga tepat di tubuhnya, menciptakan ledakan besar yang mengguncang seluruh ruangan. Penjaga itu terhuyung, wajahnya menunjukkan tanda-tanda ketidakpercayaan. "Kalian berhasil menembus pertahananku?" Suaranya terengah-engah. Tapi sebelum mereka bisa merayakan kemenangan kecil mereka, penjaga itu tersenyum lebih lebar.
dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi gelap yang semakin kuat. "Ini belum selesai," kata penjaga itu dengan senyum penuh kebencian. "Sekarang, saatnya kalian merasakan kekuatan sejati dari kuil kegelapan." Dengan gerakan tangan yang sangat cepat, penjaga itu mulai membentuk bola energi besar yang mengeluarkan cahaya hitam yang menyilaukan. "Aku akan membuat kalian menyesal telah datang ke sini." Zhang Wei dan Xian Yun melihat bola energi itu semakin membesar dan semakin dekat. Mereka tahu bahwa jika serangan itu sampai mengenai mereka, semuanya akan berakhir. "Xian Yun, kita harus berjuang bersama-sama. Hanya dengan kekuatan kita yang bersatu, kita bisa mengalahkannya." Zhang Wei berkata dengan tekad. Xian Yun mengangguk dengan penuh semangat. "Tidak ada yang bisa menghentikan kita." Dengan tenaga yang tersisa, keduanya menggabungkan kekuatan mereka sekali lagi, menciptakan serangan bersama yang penuh dengan energi angin, petir, dan kekuatan dalam diri mereka yang mulai terkuatkan. Mereka melepaskan serangan itu ke arah bola energi gelap yang semakin besar, dan begitu serangan mereka bertabrakan dengan bola energi tersebut, terjadi ledakan besar yang mengguncang seluruh kuil. Dalam kekacauan itu, Zhang Wei dan Xian Yun melesat mundur, berusaha mencari tempat berlindung dari ledakan yang sangat kuat. Namun, mereka tahu bahwa meskipun kuil ini runtuh di sekeliling mereka, mereka harus tetap bertahan. Di saat yang genting ini, mereka belum menyadari bahwa ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah ledakan besar yang mengguncang seluruh kuil, Zhang Wei dan Xian Yun terjatuh ke tanah. Terengah-engah, tubuh mereka penuh dengan luka-luka dan kelelahan. Kekuatan penjaga yang mereka lawan terasa seperti beban berat yang semakin sulit ditanggung, namun mereka tetap bertekad untuk melanjutkan perjalanan. Namun, meski seluruh kuil terguncang, ruang di sekitar mereka tetap gelap dan sunyi. Zhang Wei mengangkat tubuhnya yang masih terbaring, matanya masih kabur karena efek dari ledakan tadi. "Kita berhasil menahan serangan itu," katanya dengan suara lemah, namun ada semangat yang tak pernah padam. "Tapi, apa kita bisa bertahan lebih lama?" Xian Yun yang juga berjuang untuk bangkit menarik napas dalam-dalam. "Aku rasa penjaga itu bukan ancaman terakhir. Kita sudah mendekati inti dari kuil ini. Kita harus melanjutkan, Zhang Wei. Kita sudah terlalu jauh untuk berhenti." Namun, saat mereka mencoba berdiri, mereka merasakan getaran lagi. Kali ini bukan getaran dari ledakan sebelumnya, tetapi getaran yang terasa jauh lebih besar dan lebih kuat. Bumi di bawah mereka bergetar hebat, dan dari kegelapan muncul bayangan besar yang perlahan menyatu menjadi sebuah sosok raksasa lebih besar daripada penjaga sebelumnya. Sosok itu adalah penjelmaan kekuatan gelap dari kuil kegelapan. Dengan tubuh yang hitam pekat dan mata merah menyala, sosok tersebut tampak seperti entitas yang sangat kuat, bahkan jauh melebihi penjaga yang mereka kalahkan. Suaranya bergema begitu kuat, membuat seluruh ruangan bergetar. "Kalian telah melalui banyak ujian, namun ujian terakhir adalah saat kalian menghadapiku, kekuatan sejati dari kuil kegelapan," kata sosok itu dengan suara yang menakutkan. "Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi." Xian Yun menyipitkan matanya, merasakan aura yang sangat kuat mengalir dari sosok itu. "Apa ini? Kekuatan seperti ini tidak mungkin berasal dari manusia." Zhang Wei menatap sosok raksasa itu dengan tekad yang semakin kuat. "Kita tidak akan mundur. Kita sudah terlalu dekat untuk menyerah sekarang." Sosok itu tertawa dengan keras, seolah meremehkan tekad mereka. "Mundurlah sekarang, atau kalian akan menyesal. Kekuatan yang ada di dalam tubuh kalian hanya akan menghancurkan diri kalian sendiri." Zhang Wei dan Xian Yun tidak peduli dengan ancaman itu. Mereka tahu bahwa kekuatan yang ada di dalam diri mereka jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Mereka harus mengendalikan kekuatan itu jika ingin mengalahkan sosok ini. Xian Yun menggenggam senjatanya dengan erat, matanya bersinar tajam. "Zhang Wei, aku akan coba melumpuhkan kekuatan gelap itu dengan senjataku. Ini kesempatan kita." Zhang Wei mengangguk. "Aku akan menciptakan perisai angin untuk menahan serangan dari dia. Kita harus bekerja sama dengan sempurna." Kedua pemuda itu segera mempersiapkan diri untuk pertempuran terakhir ini. Xian Yun dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sosok itu dan mulai membentuk gelombang energi yang terfokus. Sementara itu, Zhang Wei mengumpulkan energi petir di dalam tubuhnya, menyalurkannya ke udara dan membentuk perisai angin yang sangat kuat. Sosok raksasa itu mulai bergerak dengan kecepatan luar biasa, melesat ke arah mereka dan menghancurkan segalanya di jalannya.
Namun, dengan cepat, Zhang Wei menahan serangannya dengan perisai angin yang terbentuk, memblokir serangan pertama yang sangat kuat. "Bagus!" teriak Shan Yun melihat bahwa perisai itu berhasil menahan serangan awal. "Sekarang giliran aku." Dengan fokus yang tinggi, Shan Yun melepaskan gelombang energi besar dari senjatanya. Gelombang itu melesat ke arah sosok raksasa, menerjangnya dengan kekuatan luar biasa. Namun, sosok itu hanya tersenyum sinis, dan dengan kekuatan besar, ia menyerap gelombang energi itu, membuatnya kembali mengarah ke Shan Yun. Shan Yun terkejut, tetapi dengan cepat dia melompat ke samping untuk menghindari serangan balik yang begitu kuat. "Dia menyerap serangan kita!" teriak Shan Yun, keringat mengucur deras di wajahnya. Zhang Wei menatap sosok itu dengan hati-hati. "Dia lebih kuat dari yang kita kira. Kita tidak bisa hanya mengandalkan serangan biasa." Tiba-tiba, suara dalam diri Zhang Wei bergema seolah berasal dari dalam hatinya. "Gunakan kekuatan yang tersembunyi di dalam dirimu, Zhang Wei. Tidak ada lagi yang bisa menahanmu." Zhang Wei merasakan sesuatu yang aneh mengalir dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Energi itu bukan hanya miliknya, melainkan milik semua orang yang pernah memberinya kekuatan. Itu adalah kekuatan yang diwariskan, kekuatan yang datang dari perjalanan hidupnya. Aku bisa." Zhang Wei berteriak, merasakan energi itu meluap di dalam dirinya. Tanpa ragu, dia mengangkat kedua tangan dan menyatukan seluruh energi yang ada dalam dirinya. Dari dalam tubuhnya, energi petir yang dahsyat mulai berkumpul, melesat ke langit dan mengubah bentuk menjadi bola energi yang sangat besar. Bola energi itu bercahaya terang, mengeluarkan kilatan petir yang menggetarkan seluruh kuil. Dengan sekuat tenaga, Zhang Wei melemparkan bola energi itu ke arah sosok raksasa. Serangan itu meledak dengan kekuatan luar biasa, menghancurkan tanah di sekitar mereka dan melumpuhkan sosok raksasa. Namun, sosok itu hanya tersenyum lebih lebar. "Kalian pikir ini sudah selesai?" katanya, suaranya bergema penuh kebencian. "Kekuatan ini tidak akan pernah berhenti mengalir. Bahkan, jika kalian menghancurkanku, aku akan kembali." Dengan kekuatan yang semakin kuat, sosok itu meluncurkan serangan besar ke arah Zhang Wei dan Shan Yun. Kali ini dengan kekuatan yang dapat menghancurkan seluruh kuil. Di saat terakhir, Zhang Wei dan Shan Yun hanya bisa saling berpandangan, mengetahui bahwa ujian mereka belum berakhir, dan perjalanan mereka akan membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Serangan besar dari sosok raksasa itu melesat ke arah Zhang Wei dan Shan Yun dengan kecepatan luar biasa. Begitu kuatnya serangan itu, sampai seluruh ruangan di sekitar mereka mulai retak dan hancur, seolah dunia di sekeliling mereka akan runtuh dalam sekejap. Zhang Wei dan Shan Yun tahu bahwa ini adalah serangan terakhir, dan mereka tidak bisa menghindar kali ini. Namun, Zhang Wei merasa sesuatu yang aneh lagi. Energi yang luar biasa mengalir dalam dirinya, kekuatan yang lebih besar dari apa yang pernah ia rasakan sebelumnya. Itu adalah kekuatan yang bukan hanya berasal dari latihan atau kemampuan dirinya, tetapi juga dari kekuatan yang diwariskan oleh guru-gurunya, teman-temannya, dan bahkan semua orang yang telah memberi pengaruh dalam perjalanan hidupnya. Semua energi itu kini bersatu dalam satu tujuan, untuk melindungi dunia yang mereka cintai. "Shan Yun," seru Zhang Wei, wajahnya penuh tekad. "Kita tidak akan bisa menghindar dari serangan itu, tapi kita bisa menghadapinya bersama-sama." Shan Yun melihat dengan tajam ke arah Zhang Wei, tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka. "Kita harus menggabungkan kekuatan kita, Zhang Wei. Hanya dengan itu, kita bisa mengalahkan kekuatan ini." Zhang Wei mengangguk dan kedua pemuda itu mulai mengalirkan seluruh energi yang ada dalam tubuh mereka ke satu titik. Energi petir Zhang Wei dan energi ilusi dari Shan Yun mulai berpadu, menciptakan kekuatan yang sangat luar biasa. Ruangan yang semula gelap kini dipenuhi dengan cahaya terang benderang, menyinari seluruh kuil yang hampir hancur. Saat serangan raksasa itu mendekat, mereka bersatu dan melepaskan serangan gabungan yang penuh dengan petir, angin, dan ilusi. Energi itu meluncur cepat dan menghantam sosok raksasa dengan kekuatan yang menggetarkan seluruh kuil. Serangan mereka beradu dengan serangan sosok itu dalam ledakan besar yang menghancurkan sekelilingnya. Zhang Wei dan Shan Yun merasakan tubuh mereka terkuras habis. Namun, dalam saat yang sama, mereka bisa merasakan bahwa kekuatan itu mulai meretakkan pertahanan sosok raksasa.
Setiap lapisan energi gelap yang dimiliki oleh sosok itu mulai terkoyak, dan sosok raksasa itu terhuyung, terpecah menjadi serpihan-serpihan gelap yang hancur. Ketika debu mulai mereda, sosok raksasa itu lenyap, meninggalkan ruang yang sebelumnya dipenuhi dengan kegelapan menjadi hening dan kosong. Kuil kegelapan yang dulunya menjadi tempat kengerian dan ancaman, kini seolah kehilangan kekuatannya. Jiang Wei dan Shen Yun terjatuh ke tanah, kelelahan luar biasa, tubuh mereka masih terasa sakit, namun mereka merasa lega. "Kita berhasil?" tanya Shen Yun dengan suara lemah, berusaha mengangkat tubuhnya yang hampir tidak bisa bergerak. Jiang Wei memandang ke sekeliling. Kuil itu kini hancur, namun mereka berhasil mengalahkan ancaman terbesar yang pernah mereka hadapi. "Ya, kita berhasil," jawab Jiang Wei dengan suara penuh kelegaan. "Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Kita baru saja membuka jalan bagi dunia yang lebih baik." Tiba-tiba, suara yang dalam dan penuh kebijaksanaan terdengar di sekeliling mereka. "Kalian telah lulus dari ujian ini. Kekuatan yang ada dalam diri kalian adalah kunci untuk perubahan besar. Kalian tidak hanya melawan kekuatan jahat, tetapi juga mengalahkan ketakutan dalam diri kalian sendiri. Itulah yang membuat kalian layak untuk menerima warisan yang lebih besar." Jiang Wei dan Shen Yun saling memandang, kebingungan. "Siapa itu?" tanya Jiang Wei, suara penuh pertanyaan. Dari tengah kegelapan yang mengelilingi mereka, muncul sosok besar yang berkilau dengan cahaya putih. Sosok itu adalah seorang guru yang tampak penuh kebijaksanaan, dan wajahnya dipenuhi senyum yang penuh pengertian. "Aku adalah penjaga sejati kuil kegelapan. Aku bukan musuh kalian, melainkan penuntun yang menguji kalian untuk menemukan potensi sejati dalam diri kalian." "Jadi kami sudah melewati ujian terakhir?" tanya Shen Yun dengan kagum. "Betul," jawab sosok itu. "Kalian telah menguasai kekuatan dalam diri kalian, bukan dengan menyerah atau mengandalkan kekuatan semata, tetapi dengan hati yang tulus dan tekad yang kuat. Kalian berdua memiliki kekuatan yang tidak hanya dapat mengubah nasib kalian sendiri, tetapi juga nasib dunia ini." Jiang Wei terdiam sejenak, merenung. Kami masih memiliki banyak hal yang harus dipelajari. Perjalanan kami baru saja dimulai." Sosok itu tersenyum bijak. "Benar, dunia ini penuh dengan tantangan baru yang harus kalian hadapi. Tapi ingatlah, kekuatan sejati bukan hanya tentang menghancurkan musuh, melainkan tentang melindungi dan memberi manfaat bagi sesama." Dengan kata-kata itu, sosok penjaga kuil kegelapan menghilang, meninggalkan Jiang Wei dan Shen Yun di tengah reruntuhan kuil yang kini hanya tinggal kenangan. "Kita harus pergi dari sini," kata Jiang Wei dengan suara tegas. "Kita harus melanjutkan perjalanan kita." Shen Yun mengangguk meski tubuhnya masih terasa lelah. "Ya, kita akan melangkah ke depan, ke tempat yang lebih besar, karena kita tahu perjalanan ini belum selesai." Dengan langkah yang penuh tekad, Jiang Wei dan Shen Yun meninggalkan reruntuhan kuil kegelapan, siap menghadapi tantangan baru yang menunggu mereka di dunia luar. Dunia yang kini tidak lagi dikuasai oleh kegelapan, melainkan oleh cahaya yang baru lahir dari dalam diri mereka.